Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Muhammad Agib dari kelas 6A di bawah bimbingan Pak Dede Irwan untuk mata perkuliahan Stupadu 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pradesain dari bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Pertama-tama, Surat Edaran Nomor 01 SEM 2022 tentang petunjuk teknik penilaian kinerja bangunan gedung hijau umum, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau, mengatur segala ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang dikenal persyaratan bangunan gedung hijau BGH yang meliputi bangunan gedung baru, bangunan gedung yang sudah ada, hunian hijau masyarakat H2M, kawasan hijau baru, dan kawasan hijau sudah ada. Surat edaran ini disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan penilaian kinerja BGH. Studi literatur, definisi, tugas, dan fungsi, serta visi dan misi. Definisi Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ini mempunyai visi yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat Kalimantan Barat yang sehat, sedangkan misi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah terbinanya keluarga sehat mandiri dan sadar gizi yang ditunjang oleh perilaku hidup bersih sehat, membuat masyarakat Kalimantan Barat yang sehat dan mandiri di bidang kesehatan dengan pencegahan penyakit serta meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, meningkatkan upaya pelayanan kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang optimal, bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya upaya penanggulangan bencana bidang kesehatan, memantapkan sumber daya dan informasi kesehatan, dan mewujudkan kapasitas aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang profesional. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Studi kasus 1, Dinas Kesehatan Kota Semarang di Jalan Pandanaran Nomor 79 Munggasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan berfungsi sebagai puskesmas, kantor dinas kesehatan, dan gedung parkir. Bangunan Dinas Kesehatan Kota Semarang ini memiliki total 11 lantai yang terdiri dari 1 lantai sebagai basement, 2 lantai puskesmas, 3 lantai kantor, dan 5 lantai sebagai tempat parkir. Bangunan ini memiliki luas bangunan 11.590 meter persegi dengan tinggi bangunan 43 meter. Bangunan ini dibangun pada tanggal 16 Oktober 2018 dan selesai pada Desember 2019. Lanjut ke studi kasus 2, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Jalan Cutnya Dian Nomor 3, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada wali kota melalui sekretaris daerah. Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini memiliki luas lahan sekitar 6.550 meter persegi dengan 2 gedung yaitu Gedung A dan Gedung B. Gedung A memiliki 2 lantai dengan luas total lantai bangunan 1.270 meter persegi dan tinggi bangunan adalah 12 meter. Gedung B memiliki 3 lantai dengan luas total lantai bangunan 1.504 meter persegi dan tinggi bangunan 14 meter. Lanjut ke studi kasus 3, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Jalan D.A. Hadi Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang berawal pada tahun 1947 ini berada di Jalan D.A. Hadi Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tepatnya berada di belakang Masjid Raya Mujahidin dengan luas lahan sekitar 12.739 meter persegi. Ini memiliki 5 gedung, diantaranya gedung utama yang memiliki 2 lantai, gedung A memiliki 1 lantai, gedung B memiliki 2 lantai, gedung C memiliki 1 lantai, dan aula memiliki 1 lantai. Lanjut ke lokasi. Lokasi yang berada di Jalan D.A. Hadi Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Luas lahan 8.870 meter persegi. Dengan peraturan wilayah KDB maksimal 60%, KLB maksimal 6, KDH maksimal 40%. Lanjut ke data existing. Ini adalah hasil survei kami kemarin dari A, B, C, D, E sampai F. Lanjut ke data existing. Dengan analisis wilayah, GSB di Jalan D.A. Hadi 15,50 meter dari garis as jalan, dan KDB 5.332 meter, KLB maksimal 31.932 meter, dan KDH maksimal 40%, serta jumlah maksimal lantai ada 4 lantai. Ini adalah hasil data survei kami kemarin. Gedung B, ada gedung utama, gedung aula, gedung A, gedung B, gedung C, gedung farmasi. Ini merupakan denah site existing kami. Denah B, denah ruang keuangan, denah parkiran motor. Lanjut ke pelaku-pelaku yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama kepala dinas, yang kedua sekretariat, sub bagian umum dan aparatur, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, seksi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, seksi pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, seksi pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, seksi kefarmasian dan alat kesehatan, seksi manajemen informasi kesehatan. Lanjut ke besaran ruang site existing kami. Dengan gedung utama memiliki luas total 459,62 meter persegi. Luas total gedung A 152 meter persegi. Luas total gedung B 210 meter persegi. Luas total gedung C 283 meter persegi. Luas total gedung farmasi 307,25 meter persegi. Luas gedung aula 356,60 meter persegi. Lanjut ke matriks site existing kami. Gedung utama, gedung A, gedung B, gedung C, gedung farmasi, dan gedung aula. Ini adalah hasil survei kami kemarin, yaitu penggunaan kolom beton bertulang di gedung utama dan gedung aula, gedung farmasi dengan ukuran 20 x 20 cm. Sedangkan pada gedung A, B, C masih menggunakan kolom kayu dengan ukuran 15 x 15 cm. Jarak antar kolom beton pada gedung utama dan gedung aula adalah 450 cm, sedangkan pada gedung farmasi adalah 650 cm. Jarak antar kolom kayu pada gedung A, B, C adalah 300 cm. Lalu penggunaan fondasi setempat beton bertulang atau footpad dengan ukuran tapak 1350 x 1350 cm dan penggunaan cerucuk diameter 15 dengan kedalaman 12 meter. Penggunaan balok beton berukuran 20-40 dan SWF ukuran 20-50. Lalu penggunaan septic tank yang terpisah-pisah dikarenakan mengikuti kondisi bangunan yang multimassa. Penggunaan septic tank jenis tertutup pada 3 titik yang berukuran 180 x 100 cm dan memiliki kedalaman sekitar 100 cm. Lalu penggunaan atap kombinasi pada tiap gedung yang bermaterial kayu dengan lapisan atap genteng metal. Lalu penggunaan tandon air beton sebagai tempat penyimpanan air hujan yang berukuran 220 x 150 cm dan memiliki ketinggian sekitar 100 sampai 150 cm. Sumber air pada setiap gedung adalah air dari PDAM. Air didistribusikan melalui pipa PDAM sendiri. Air bersih yang berasal dari PDAM digunakan sebagai air untuk toilet dan lain-lain. Lanjut ke analisa tapak. Kesimpulan dari analisis tapak: pertama, sirkulasi. Solusi yang bisa saya ambil adalah dengan menggunakan sirkulasi yang telah ada. Lanjut, yang kedua, angin. Solusi yang bisa saya ambil adalah penggunaan banyak void serta taman terbuka hijau sebagai penetra hawa panas. Yang ketiga, drainase.
Solusi yang bisa saya ambil adalah dengan penambahan sekeliling drainase dalam site dan pengaplikasian drainage grading cover pada drainase buatan serta pengerasan tahap menggunakan paving block untuk menambah resapan air hujan. Yang keempat, matahari. Solusi yang bisa saya ambil adalah pengaplikasian secondary skin pada sisi timur dan barat dan pembuatan bangunan dengan tinggi maksimal 4 lantai. Lalu yang terakhir, vegetasi. Solusi yang bisa saya ambil adalah dengan penambahan pohon peneduh seperti pohon tanjung, pohon pucuk merah, dan pohon angsana sebagai peneduh pada sisi utara, barat, dan timur. Selain untuk penghalang matahari, juga sebagai penghias dan juga sebagai pembatas dan pelindung dari hawa panas yang berasal dari matahari. Lanjut ke persyaratan ruang. Persyaratan ruang gedung utama ini adalah ruang-ruangannya. Ruang-ruangan di gedung A, ruang-ruangan di gedung farmasi. Lanjut ke kebutuhan ruang. Ini kebutuhan ruang gedung utama, kebutuhan ruang gedung A, kebutuhan ruang gedung farmasi. Lanjut ke besaran ruang. Untuk gedung kantor atau gedung utama memiliki luas total 2.853 meter persegi. Untuk gedung farmasi 1.172 meter persegi, dan untuk gedung A 3.696 meter persegi. Lanjut ke matriks gedung utama, gedung A dan gedung farmasi. Lanjut ke organisasi ruang. Organisasi ruang gedung utama lantai 1, gedung utama lantai 2, gedung utama lantai 3. Lanjut ke gedung A lantai 1, gedung A lantai 2, lalu gedung farmasi lantai 1, gedung farmasi lantai 2. Lanjut ke zoning ruang gedung utama lantai 1, gedung utama lantai 2, gedung utama lantai 3. Lanjut ke gedung A lantai 1, gedung A lantai 2, lalu gedung farmasi lantai 1, gedung farmasi lantai 2. Analisa energi listrik. Sistem kelistrikan pada bangunan ini menggunakan sistem jaringan tegangan primer oleh distributor dari PT PLN, yaitu berupa saluran kabel tegangan menengah dan saluran udara tegangan menengah SUTM. Jaringan primer menghubung ke sisi sekunder trafo daya di gardu induk menuju ke gardu distribusi. Besar tegangan yang disalurkan adalah 6 kV, 12 kV, hingga 20 kV. Lanjut ke analisa air. Sistem distribusi air bersih merupakan sistem pemipaan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan guna mengalirkan air bersih dari sumbernya hingga menuju outlet. Dan konsep yang akan diambil untuk keperluan utilitas pada sistem air bersih bangunan ini adalah sistem tangki tekan, di mana sistem pertama digunakan sambung langsung dari distributor PDAM menuju tangki air di ground floor. Draft denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, draft tampak depan dan tampak belakang, tampak kanan dan tampak kiri. Pra desain 3D. Perspektif 1, perspektif 2, perspektif 3, dan perspektif 4. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.